hati-hati ya kalau kan nanti mau cari istri kan. Hati-hati mau cari istri kan. Sudah tahu kan sekarang kan. Nah. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Bum bum bum. Lemas. Lagi. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah. Yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak Kosong amat. Lu apalin tagline gitu ya? Iya, bagus. Oke teman-teman, kita kembali lagi di LGBT Series. Hari ini kita masih dengan Kasinyo. Alhamdulillah. Selamat datang Kasinyo dari Yayasan Peduli Sahabat. Ya. Nanti dikasih efek ya. Terima kasih udah datang Kak. Sehat Kasinyo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya termasuk yang di studio. Amin. Amin. Itu yang lagi banyak banget tuh. Gimana lebarannya Kak? Alhamdulillah lancar. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amin. Amin. Dan kembali fitri. Amin. Cengat ngomong amin kita makan. Amin. Ya. Jadi gini Kak, kemarin kita udah ngebahas masalah yang pertama, episode pertama kan, itu kita udah masuk bahas masalah LGBT series. Hari ini kita mau bahas yang paling depan nih, ya kan? L. Tadi dulu. Yang depan L. Habis itu G, habis itu B, habis itu T. Istilah-istilah LGBT ini sebenarnya awal mulanya itu dari mana Kak? Ya, jadi manusia itu kan selain makhluk individu juga makhluk sosial. Yes. Iya. Tentunya mereka ketika mempunyai orientasi yang berbeda kan pengen kumpul-kumpul kan. Ya nggak pengen sendiri gitu. Karena sendiri juga ngapain gitu. Nah pengen kumpul-kumpul gitu. Orang introvert sendiri. Nah ya mereka bentuk komunitas-komunitas tuh. Ingin disamakan dengan yang lain, dengan istilahnya yang heteroseksual. Equal lah ya. Iya equal. Kalau mereka boleh kumpul, kenapa kita nggak boleh kumpul gitu? Kalau mereka boleh nikah, kenapa kita nggak boleh nikah? Nah akhirnya mereka yang awalnya kumpul-kumpul, mulai demo-demo tuh lewat tulisan atau demo secara langsung gitu. Persamaan hak. Oh, persamaan hak. Nah karena kan belum ada namanya kan. Yes. Karena nama ini, apalagi ini bidang marketing kan Bang Imam. Iya. Nama itu sangat penting sekali penting ya Bang. Penting banget. Kayak lagi pet lah ya. Harus ada nama. Nah, mereka itu harus nama kan. Maksudnya itu yang demo-demo kan nggak mungkin. Biar akhirnya dia butuh nama. Nah banyak usulan waktu itu, ada namanya homopil. Apa homopil? Iya homopil. Kurang tahu juga artinya. Pokoknya homopil. Gender ketiga. Karena waktu itu kan dua gender ketiga dan sebagainya. Nah, mulai populer itu kata gay. Karena mungkin kalau menggunakan kata homopil, homoseks itu kan arahnya seks gitu. Kenapa gay? Nah, gay ini kan nggak ada kata seksnya kan, nggak ada homoseks. Maksudnya gay ini diambil dari kosakata bahasa Inggris. Dari England, yang artinya happy atau bahagia. Gay. Nah mereka kan sering dihina. Lu nggak jelas tuh queer, gue kan menghina. Queer tuh lu nggak jelas lu, kamu siapa sih? Mereka nggak apa-apa, gue happy kok gitu. Nah gay itu menunjukkan, hey guys, masuk gembira gitu. Saya happy dengan gembira, happy gitu. Yes. Nah ini bergeser, mulai dipakai tuh oleh mereka sebagai tadi sebagai simbol penamaan dari komunitas yang non heteroseksual. Nah, gay ini awalnya dipakai untuk semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sebutnya gay waktu itu. Berarti saat itu belum ada lesbians, belum ada bisexual, belum ada transgender, berarti masih hanya gay. Ya, masih gay. Nah, berarti di momen itu akhirnya ada pemisahan diri dari lesbians. Dari kata gay itu kan, lesbian sekira memisahkan diri dari komunitas gay tadi, yang tadinya laki-laki dan perempuan yang ada di dalam situ, ya kan? Ya. Kenapa lesbian berpisah? Jadi memang secara fisik, biologis maupun psikologis itu laki-laki dan perempuan berbeda. Betul. Nah, salah satunya dalam pola nge-seks. Kalau laki-laki kan kantung spermanya, slotnya itu penuh tiap 3 hari. Sehingga dia ya urusannya nge-seks itu tiap 3 hari. 3 hari nge-seks. Yes. Nah kalau perempuan enggak. Perempuan kan
dia ke perasaan. Iya, dia ujungnya juga bisa nge-seks, tapi lebih butuh itu bukan yang utama gitu. Tapi bukan prioritas yang mereka lebih itu. penting adalah Kenyamanan, comfortable relationship-nya. gitu. Ya, hubungannya itu sendiri. Akhirnya yang komunitas perempuan yang sesama jenis ini merasa jijik. Sama yang ini kebanyakan laki-laki dikit-dikit nganu, dikit-dikit nganu gitu. ketemu ngesek yang akhirnya muncul penyakit AIDS itu kan. HIV awalnya. ya, HIV. AIDS dulu ya. Awalnya ya. Nah, lama-lama mereka jijik. Akhirnya lah ini kita kan urusannya bukan nge-sex, kita urusannya love. Cinta. Kasih sayang. Love itu universal. Karena kalau seks itu bercinta, aktivitas kan? Ya betul, akhirnya mereka mencari istilah sendiri lah untuk kita berbeda nih, walaupun sesama jenis kita different. Ya, from gay gitu. Terus karena ngerasa jijik tadi itu ya. Karena si jijik tadi lah. Nama lesbian sendiri itu dari mana, Kak? Ya, itu diambil dari salah satu kepulauan Yunani. Saya kadang salah nyebut Italia, minta maaf karena namanya udah tua ya. Faktor umur ya. Nah, itu ada salah satu pulau namanya Pulau Lesbos di kepulauan Yunani. Lesbos, oke. Dulu sebelum Masehi, sekitar seingat saya ya, minta maaf kalau misalnya nanti bisa dikoreksi karena sekitar 6 abad sebelum Masehi itu ada seorang penyair perempuan namanya Sappho. Sappho ya, SH itu menyatakan rasa cintanya sesama jenis itu lewat syair-syairnya. Oke. Nah, ini jadikan ini aja nih, karena dia simbol kan. Sebelum Masehi sudah ada yang menyatakan rasa cinta. Dijadikanlah dari pulau itu Lesbos menjadi lesbian. Berarti brand ambassadornya tadi si Sappho. Nah, pulau ini di era modern ini itu menjadi salah satu destinasi wisata kaum lesbian di dunia. Oke. Sampai sekarang di era modern. Kan di era modern. Sampai sekarang. Masih ada purba. Kita kan punya klien ya. Iya. Itu penyuka sama jenis perempuan itu dia ngomong kasihnya, saya disentuh tangannya saja sudah merasa puas gitu. Maksudnya nggak harus di ngesang, enggak. Saya disentuh saja sudah puas. Perempuan tuh ya. Ya. Kalau laki-laki kan agak susah ya. Kalau laki-laki bukan cuma sentuhan tangan, cium tangan dong. Gitu. Istilahnya agak susah mungkin kita menangkapnya ya. Bagi laki-laki ini kok bisa ya disentuh aja puas gitu. Sudah nggak butuh yang lain gitu. Kalau ciri-cirinya gimana deh? Ciri-cirinya, ciri-ciri apa nih? Seseorang itu lesbian atau bagaimana? Tanda-tandanya seseorang itu lesbian ya. Ciri-ciri tanda-tandanya. Ragu nih dia. Iya. Berarti ciri tanda-tandanya seseorang itu tampak penyuka sama jenis gitu ya. Penyuka sama. Nah, kalau di perempuan itu terus terang aja agak susah. Nah, kenapa agak susah? Saya jelaskan dulu nih di laki-laki supaya beliau paham ya. Iya, boleh Kak. Emang apa sih dia begitu? Apa sih dia biar paham? Iya, biar tahu. Nanti jangan sampai Ini jangan sampai saya suka sama cewek ini, si cewek ini ternyata kayak betul. gitu. Yang aku suka. Benar sih. Tapi udah ada yang lu sukain belum hari ini? Waduh. Nggak mau jawab dia. Kalau di laki-laki kan cenderung lebih mudah ya. Iya. Dari pandangan mata saja kelihatan. Kena ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita lagi di bus terus ada yang melihat kita laki-laki, sekali ya udah. Dia sekali udah biasa enggak aja gitu. biasa. Tapi kalau dia lihat lagi senyum-senyum, bangke. Bang, minta nomornya Bang. Apa sumbangan? Kayak Abang kaya nih gitu. Dia tatap-tatap ya. Apalagi misalnya nih makan ya atau berduaan gitu terus dipegang-pegang gitu kan. Contohin aja Kak coba. Pegang-pegang. Ntar ada yang iya ada yang bangkit. Benar. Berarti tandanya gay. Nah, bukan dia berarti ada ketertarikan tuh. Ada ketertarikan pada sesama jenis kan. Nah, kalau di perempuan enggak, perempuan susah karena secara memang sejak kecil sendiri mereka sudah ada lebih ke sosial peer gitu. Yeah. Kalau laki-laki kan misalnya nih kita pas TK nggak punya temen ya sudah kita main sendiri. Kalau perempuan enggak, dia memang sangat membutuhkan kelompok gitu. Dia butuh bestie. Nah, butuh bestie lah. Kamu mau nggak jadi my best friend forever? Iya benar. Benar tapi benar emang ini gitu benar nih. Kan? Karena saya punya anak
3 cewek semua, yang 2 ini udah bisa main ini kan WA kan. Nah ini dia bikin grup sama temen-temennya, sama sepupunya sendiri tuh. Itu judulnya ya itu tadi My Best Friend Forever. Ntar lain lagi isinya dia doang padahal. Bang Pe punya anak laki juga kan? Punya. Mana ada kayak gitu? Agak ada dia mah. Sana ke sono. Iya benar. Jadi agak susah sehingga karena keintiman itu tuh nanti jadi bias gitu. Nggak jelas seperti laki-laki tadi kan. Misalnya nih mereka makan keringatan saling mengusap, iya benar. Kalau perempuan ya pegangan tangan. Misalnya WhatsAppan, hey beb, sayang lagi ngapain lu? Nganggur enggak? Kalau kita coba, iya benar. Bang Imam lagi ngapain? I miss you, pingsan kan Bang Imam. Tapi kalau tiba-tiba misalnya Bang Imam sudah makan belum? Gitu. Perhatian gitu ya. Mau nggak saya beliin bubur? Gitu. Mau lah, jangan bubur, iPhone. Seneng tuh dong. Iya gitu. Jadi memang sehingga agak susah untuk mencari di perempuan. Makanya memang kultur di Indonesia ini, apalagi di Indonesia itu mirip lesbian di Amerika dan Eropa. Sama. Kalau di Amerika dan Eropa itu nggak terlalu intim gitu. Oh gitu. Dia kecenderungannya kan individualis ya. Yes. Nah di Indonesia ini kan, cipika-cipiki, pegang-pegangan, terlalu intim gitu. Iya, padahal mereka biasa aja, teman doang. Nah sehingga akhirnya bias kan. Ini mbak-mbak pegangan tangan apa gitu kan? Apakah memang bestie ataukah memang ada something agak gitu. Susah gitu. Itu menganggap sesuatu hal yang biasa gitu. Karena kan perempuan dianggap menye-menye gitu kan. Sehingga biasa aja hal yang biasa gitu. Memang kultur ini bisa dilihat dari pergeseran di film. Okay. Film zaman dulu ya 90-an ke bawah, film animasi di anak-anak itu kan menye-menye kan, mbak-mbaknya feminim gitu kan. Yes. Maksudnya Beauty and the Beast ya, Jasmine di Aladdin. Itu kan menye-menye feminim banget itu. Di 90-an ke atas mulai itu ada Mulan, The Brave yang itu dianggap yang biasa gitu. Ketika perempuan seperti laki-laki atau pokoknya perempuan bisa mengerjakan sesuatu di laki-laki dianggap biasa. Perempuan terlalu juga dianggap biasa karena kecenderungannya ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau laki-laki misalnya pakai perempuan itu kan ini aneh ya, gitu kan. Drag queen. Jadi memang secara kultur nih kalau dipandang bahwa perempuan ketika nyeleneh dalam tanda kutip itu dianggap sesuatu bias, karena bias tadi. Tapi kalau laki-laki kayak misal drag queen jelas gitu ya. Jelas, wah ini banci nih dia bencong nih gitu. Kalau di perempuan tomboy, banyak orang tomboy menikah ya biasa. Ya, tapi memang orang tomboy belum tentu lesbi gitu. Ya di penelitian anak 0 sampai 10 tahun yang gender non-conformity di laki-laki dapat dipastikan 75% kemungkinan menjadi homoseksual. Itu di laki-laki. Kalau di perempuan enggak, terjadi pembiasan. Karena tadi memang dorongannya bukan libido tapi perasaan. Jadi memang kalau ditanyakan tanda-tandanya perempuan penyuka sama jenis agak susah. Karena dia kayak semacam bisa berkamuflase gitu. Sesuatu yang dianggap biasa-biasa aja. Ini menjadi pelajaran bagi yang menonton dan bagi kita semua ya. Saya punya klien dia perempuan masih mahasiswa, satu hari kemalaman. Suatu hari ya. Kemalaman terus dia numpang tidur di teman sesama perempuannya. Akhirnya kan tidur satu ranjang. Dalam misalnya nggak boleh ya satu ranjang. Nah digrepe-grepe ketika dia menolak. Kan kita sama perempuan gitu. Maksudnya dibeluk. Kalau kita nih tidur numpang lu. Nah, mereka seperti itu alasannya. Nah, ternyata dari sentuhan itu makanya perempuan kan nggak boleh disentuh sebelum nikah. Itu akhirnya terangsang. Akhirnya mereka menjadi pasangan. Innalillah. Itu pasien nggak? Iya, klien kita. Berarti karena kejadian malam itu doang ya? Ya awalnya seperti itu mulai menjadi terangsang. Itu karena kan itu triggernya ke-trigger gara-gara tadi disentuh akhirnya yang selama ini nggak pernah disentuh jadi lama-lama jadi dia mulai terangsang dan menjadi ketagihan gitu. Nah ini juga kan jadi PR juga sebenarnya, jadi PR ke orang tua karena ngelihat karena biasnya tadi itu antara perempuan dan perempuan, akhirnya orang tua nggak aware kalau ternyata anaknya lagi dalam keadaan kondisi dangerous gitu. Ya kan, kalau sama laki-laki kan istilahnya dia pacaran, orang tuanya tahu nih anak gue kenapa-napa lu yang gue cari gitu. Anak gue sakit, anak gue nangis, apalagi anak gue sampai kosbun gitu. Kosbun paham ya lu kosbun ya?
semoga nanti dijelaskan di ada sebutan. Ada deskripsinya juga. Nah, itu kalau cara orang tua untuk mengantisipasi atau mengetahui anaknya lagi dalam keadaan warning menjadi danger study atau mau ke arah on the situ way lesbians itu Ya. cari taunya gimana? Yang pertama kita harus tahu dulu cara pencegahannya kan. Oke. Jadi dalam bentuk apapun perempuan mau mengikatkan diri dalam bentuk pacaran, baik lawan jenis maupun sesama jenis, biasanya dimulai dari keluarga yang tidak ideal, di mana dia tidak mendapatkan cinta di rumah. Dia akan mencari itu karena dia memang membutuhkan cinta, membutuhkan perhatian. Orang walaupun nggak kenal agama ya, itu kalau perempuan dia dapat cinta dari rumah, dia nggak butuh maksudnya cinta membutuhkan di luar. Nanti kalau menikah udah siap menikah, baru mungkin pacaran. Tapi kalau SD, SMP, SMA kok pacaran itu dapat dipastikan ya kemungkinan besar itu karena tidak mendapatkan cinta di rumah. Cinta dan kasih. Ya kalau senang ya biasa senang gitu. Berarti hancur, banyak yang hancur rumah tangga di sini di Indonesia. Kenapa? Ke perempuannya, walaupun nggak kenal agama ya, apalagi kalau kenal agama, itu kalau ya dia kalau disenangi ya biasa aja senang ya, kita senang-senang tapi nggak sampai mengikat diri. Kenapa? Dia mendapatkan cinta di rumah. Sudah nggak itu nanti kalau memang ini udah mau nikah nih, nah mungkin bagi yang nggak tahu agama mungkin pacaran isu seperti itulah. Jadi itu tadi untuk memang yang harusnya kalau kita punya anak perempuan cintanya harus full tuh, terutama dari bapaknya. Ya, tapi kan tadi pertanyaan saya bagaimana orang tua untuk mengantisipasi tahu nih anakku kayaknya lagi. Iya, ini sebentar kan cara pencegahan dulu. Oh iya, oke. Guys, lanjut guys. Kopinya kayaknya sudah mau bau nih. Wangi banget kopi soalnya ini. Ke-trigger saya. Gantian yang nggak fokus. Sikat trigger. Nah yang kedua, supaya tahu nih anak kok ada something wrong, itu biasanya adalah orang yang berhubungan dengan dia. Tentunya ya kalau kurang tahu ya di rumahnya yang paling dekat sama dia, entah ibunya atau pembantunya atau siapapun yang dekat, itu ada pola yang something wrong dari biasanya. Itu harus segera diwaspadai. Jangan itu cuma temenan, itu jangan. Waspadai dalam bentuk apapun termasuk sesama jenis. Misalnya nih Bu, aku boleh nggak tukeran baju sama temenku? Kalau sekali dua kali mesti oke, tapi ini sering-seringan sampai kedalaman dan sebagainya. Iya, kemudian kok lihat di chattingannya, ya awalnya mungkin besti-bestian, tapi kamu mau nggak aku mandiin? Nah itu sudah warning. Itu kan? Iya, nah makanya kan warning. Jangan sampai kita ini mah cuma sahabat, nggak bisa. Kita harus jadi ada udah danger itu, udah bahaya kalau gitu mandi-mandiin. Serius kan kalau yang masih dalam tahap wajar ya. Wajar sayang-sayangan besti. Nanti kalau kita punya suami masing-masing, jangan kita tetap bersahabat ya. Gitu kan masih wow ini wajar kan. Tapi kalau kamu mau nggak aku mandiin, itu tuh mancing tuh. Kenapa seperti itu kan. Jadi ada pola di mana kok nggak seperti biasanya, waspadai. Nah, tadi perempuan agak susah kan. Tapi kok kita merasa nih sebagai orang tua atau orang yang deket sama si perempuan tadi, pokoknya ada something wrong, bisa ngerasa ya? Segera diselidiki. Langsung tanya tuh. Untuk mencegah, ya benar. Kamu lagi suka sama seorang ya? Nah itu makanya nanti tadi ciri-ciri jatuh cinta kan jangan sampai nanti, ini jangan-jangan anakku lesbian ya, jangan sampai. Dia harus tahu tuh ciri-ciri jatuh cinta anak perempuan sama laki-laki. Ya laki-laki kan jauh lebih mudah ditandai dengan ya kalau kita punya laki-laki nih, Bang, kamu kalau lihat mbak yang kamu sukai ininya ereksi enggak itu ketika sudah kelas 5, kelas 6 itu kan dia sudah tahu kan. Kamu kalau lihat mbak-mbak dia ceng-cengin lah ya. Iya, dia kalau tertarik itu penisnya akan terisi darah. Nanya, bukan dicengin. Nanya langsung ke anaknya. Ke anaknya. Nanya iya. Yang punya anak, ditanya. Mungkin kalau bahasa sekarang apa? Konak ya? Konak, kodim. Konak diem. Konak mah 3 foto yang lalu. sudah terlalu tua. Udah nggak ada. Ini kata yang nonton nggak tahu. Kodim. Nah itu kalau laki-laki kan mudah. Nah kalau di perempuan susah. Jangan sampai nanti keliru. Jadi kemarin ada salah satu klien kami, ibu-ibu datang sama anaknya perempuan kelas 3 SMA. Sekarang kelas 12 ya berarti. 12. Itu ternyata si anak perempuan ini
itu mendefinisikan dirinya lesbian itu sejak SD. Jadi dia ketika menganggap aku suka sama dia itu dianggap bahwa itu dia suka sesama jenis gitu. Iya. Nah, saya tanya, Kak tahu nggak ciri-ciri perempuan itu? Enggak. Ya harus ada tahu empat ciri-ciri tadi. Apakah dia tadi mana belum disebutin? Nah, makanya dia mau disebutin. 4 ciri-ciri menurut Kak Sinyo. Iya. Ini berdasarkan survei ya, bukan saya. Bukan Kak Sinyo, bukan. Bukan, jadi kita nyebar survei di Peduli Sahabat. Apa sih ciri-ciri ketika kalian dulu jatuh cinta perempuan? Itu kemudian kami ambil benang merahnya, ketemulah 4 ekstrak ini. Ciri-cirinya yang pertama. Nah, ini wajib nih Kak, wajib ada. Iya, 4 ini harus ada di satu makhluk baru dianggap cinta. Kalau beda dengan gagal satu. Kalau nggak lengkap bukan cinta, ya rasa suka, ngefans, senang. Belum ke arah situ tadi ya? Belum sampai ke mencintai. Kalau di perempuan susah untuk sampai tahap cinta tuh bisa butuh. Susah emang. Lama waktunya. Kalau laki-laki kan Bang Imam, cantik, jatuh cinta. Ada lagi jatuh ya seperti itu. Langsung bungkus. Isikam isiku. Kalau cinta susah lepasnya perempuan. Iya, kalau perempuan begitu sudah cinta, susahnya juga bisa 5 sampai 10 tahun tuh lupanya. Kalau laki-laki kan istrinya meninggal pagi, sorenya bisa menikah lagi. Nah, ini empat ciri-cirinya. Yang pertama, ketika si perempuan itu bertemu dengan makhluk itu degup jantungnya berdetak lebih cepat, aliran darahnya mengalir lebih cepat. Terus biasanya semacam ada kupu-kupu berterbangan di perutnya mereka. Butterfly effect ya. Dan itu tidak ada di laki-laki. Jadi kayak saya juga karena kita bukan perempuan ya. Gak tahu kita nggak bisa mendeskripsikannya, nggak bisa nih. Kalau kita mules ya mules karena dan boker. Kalau ini laki-laki kan ada yang tegang. Kalau yang cewek gimana? Ya itu tadi salah satu. Ada tegangnya enggak? Yang di mana gitu? Tegangnya. Mungkin di jempol? Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Agak susah menjelaskannya ya karena nanti yang belum nikah kasihan. Iya, kasihan. Iya, nanti aja kalau ini kan edukasi Kak. Nanti berfantasi yang belum nikah. Iya, nanti belum berfantasi. Kenapa lagi kesana? Off air ya, off air nanti dijelasin off air. Ya kan yang ngobrol malu. Nanti setelah nggak direkam. Nanti dijelasin. Record. Jelasin. Yang lain kalau mau. Gak enak kalau ditegur sama Somat Soleh tadi. Jangan banyakan bully lu. Yang kedua, ya. Ini hampir tidak ada di laki-laki, ada tapi mungkin sedikit ya. 10% lah ya. Iya kurang tahu kalau persenannya. Jadi perempuan kalau jatuh cinta itu selalu ingin bersama si cintanya itu. Benar. Kalau laki-laki kan ya main futsal gitu kan. Ntar kalau sempat You're My Sunshine udah selesai gitu. Paling dia ya pengen bersama yayangnya ya ketika kantong spermanya penuh. Pengen pegang-pegang kan, udah nafsu betul. Yang ketiga nih, perempuan kalau jatuh cinta itu ingin dia teringat dengan cintanya itu. Kalau laki-laki main game ya udah main game gitu kan. Main futsal ya nendang bola nggak bakalan bola kamu kepala sayangku enggak kan. Wih, itu psycho banget Kak. Nah, itu kepala sayangku. Nah, kalau perempuan enggak, misalnya nih dia lihat mendengar listen music misalkan ya, terus dia mendengar kayak teringat cintanya nonton drama Korea. Kok gua banget sih ini ceritanya gitu. Iya. Langsung baper gitu, Bro. Entar gua jelasin. Lee Min Ho kok kayak abang sayang. Kayak yang saya gitu ya. Tapi ininya hidungnya doang beda gitu. Lobangnya sama. Disama-samain. Iya, kalau perempuan memang gitu ya kayak. Kalau sampai di kamar mandi sampai lihat apa itu teringat. Tapi benda-benda yang diberikan sangat berharga bagi mereka. Iya. Cuma teringat aja ya Kak. Ya kalau teringat, selalu teringat. Jadi kalau laki-laki coba misalnya dikasih Bang, ini Bang saya beliin jam tangan. Ya udah beli aja, nggak bakalan sayangku dibeliin saya enggak. Paling ntar kalau BU dijual juga. Kalau perempuan enggak, dia disimpan, dielus-elus, diingat-ingat. Iya benar-benar. Itu perempuan laki-laki. Biar kata BU nggak bakal dijual itu. Laki-laki kalau ingat itu ya pas spermanya penuh aja. Aduh. Untuk merangsang. Tapi emang iya benar. Benar laki-laki begitu. Nah yang terakhir tuh, laki-laki ini hampir nggak ada di laki-laki, ada tapi jarang. Perempuan kalau dia yang disuka itu ada yang mendekat ya, nggak melakukan relationship, maksudnya ya ada yang mendekat. Ini ciri keempat. Nah ini ciri itu
sakitnya luar biasa, cemburunya luar biasa. Oh, iya. Kalau laki-laki kan misalnya nih, dia percaya diri kan, misalnya aku pacaran sama dia. Nah. Kita tahu ukurannya kan, dia mau berteman sama yang ganteng-ganteng, dia tetap milikku lah, karena kita yakin gitu. Apalagi dia di stempel Ya, tahu ukurannya gitu. Udah sniper, udah di. Iya enggak, maksudnya udah itu tanda pacaran. Ya. Tekan maksudnya. Nah ini 4 ini kalau hadir di satu makhluk yang sama berarti perempuan jatuh cinta. Itu 4 yang tadi meliputi tadi. Ya, Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Si klien saya tadi yang SMA, ketika saya tanya, adik pernah sampai ke 4? Belum pernah. Oke. Berarti kakak belum pernah tertarik sesama jenis. Dia baru paham. Dia tertarik sama jenis tanpa sebenarnya dia normal-normal aja. Nah, sama seperti inilah. Misalnya nih Bang Fed Dia. atau Bang Imam lah. Dia. Ya boleh Bang Fed. Saya aja Kak. Misalnya nih baca artikel ciri-ciri zensilkopenia gitu kan. Akhirnya dibacalah itu tanpa tahu dari ahlinya. Akhirnya aku ternyata zensilkopenia gitu. Itu keliru itu. Sebaiknya tanyakan sama ahlinya. Nah, tadi karena nggak deket sama ibunya atau mungkin gurunya, dia akhirnya mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, akhirnya terjadi kekeliruan. Nah, ini kan harus dijelaskan ke orang tua supaya jangan sampai tadi ketika ini kok terlalu akrab nih, ditanya, adik cemburu? Enggak, cuma pas main aja. Berarti enggak gitu kan. Aman kita jadi ini cuma bestie nih, seperti itu. Masya Allah ya. Tapi kalau mengingat mengingat apa? jadi formal banget. Enggak. Ingat kasihnya ngomong tadi kalau orang laki-laki atau perempuan yang pacaran di rumah dengan sesama jenis ataupun lawan jenis, sudah besar kemungkinan di dalam rumahnya tidak mendapatkan kasih cinta itu sendiri. Karena gini ya, contohnya putra putri kami lah, itu kan full dapat cinta dari kami. Dengan bangganya si putra sulung saya ngomong, aku mungkin dari sekian temanku atau angkat aku nggak yang pacaran sendiri gitu. Wih mantap. Iya, aku suka sama perempuan, cinta sama perempuan. Dan kami tahu gitu, dia suka sama siapa, tahu. Gitu, cuman dia nahan gitu ya. Kak. Tapi dia ya udah itu nanti kalau pas kita siap untuk menikah. Kalau emang jodoh nanti ketemu yang perempuan lagi, juga gitu. Sampai kita hafal nama-namanya tuh setiap generasi gitu kan. Gimana nanti kalau enggak, pokoknya aku setia sama, nggak boleh disebutkan ya. Jangan ntar anaknya ngambek. Setia sama ini gitu. Dan ya itu hal yang wajar. Tapi dia nggak bakalan terus aku pengen pacaran sama kamu, enggak. Ya cuma berteman biasa. Tapi dia cerita ke kita gitu. Jadi masalah lesbian ini jadinya kalau misalnya ada orang yang punya indikator yang kakak ceritain tadi nih, ada indikator yang 4 tadi, itu larinya kemana nih harusnya? Iya, semestinya sih cerita ke orang terdekat yang dipercayai, yang bisa memberi solusi. Maksudnya jangan sampai dia cerita, udah kamu diterusin aja, jangan. Cari yang kira-kira bisa memberi solusi sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan agamanya gitu kan. Kalau misalnya yang udah punya indikator 4 tadi, yang ciri-ciri yang kakak sebutin tadi, itu dia harus lari kemana Kak? Perempuan ya. Jadi semestinya kalau ada perempuan yang sudah satu makhluk sesama jenis, keempat hal ini itu cari orang yang bisa dipercaya, yang bisa memberi solusi. Mungkin bisa ke peduli sahabat ya Kak ya? Iya, akhirnya itu. Langsung gitulah. Kalau misalnya takut ketahuan sama orang tua, nanti dipukulin atau apa, atau keliru pemahamannya, misalnya nih ngomong sama gurunya, kamu lesbian, takutnya gitu, bisa hubungi peduli sahabat ya Kak ya. 081234569615. Saya ulang, 081234569615. Bagus, nomornya mahal ya. Mahal. Dicatat di deskripsi nanti insya Allah ada. Ya. Itu bisa dihubungi langsung dan langsung ditangani oleh ahlinya. Nah, jadi Bang Imam nggak tanya, hati-hati ya kalau kan nanti mau cari istri kan. Kan tadi di yang salah tadi tanya nih, hati-hati mau cari istri kan. Sudah tahu kan sekarang kan. Nah, juga ini yang punya anak perempuan, hati-hati. Warning ya. Jadi baik yang masih jomblo maupun yang sudah menikah dan punya anak perempuan harus hati-hati. Memang PR perempuan ini dari dulu nggak selesai ya. Ya sampai kiamat nggak selesai sama yang lagi juga lah gitu ya kan. Perempuan begitu, laki-laki ya begitu, lesbian begitu.
homo ya begitu. Tapi balik lagi lesbian itu memisahkan diri dari gay karena mereka orientasinya bukan hanya seksual saja prioritasnya. Bukan tujuan utama. Ya. Walaupun bisa melakukan seks tapi itu bukan tujuan utamanya. Beda dengan laki-laki. Oke. Kasihnya. Oke. Berarti untuk pembahasan lesbian sampai di sini dulu, Yeah. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya nanti masalah lesbian lebih panjang atau ada lesbian yang mau tobat bisa nanti di komen. Insya Allah akan kita bantu. Konsultasi keluarga perlu juga ya Kak? Ya, perlu. Bisa Nanti ke Iwe, salah kasihnya. Jangan bahaya kalau ke Iwe. Saya nanti kebungkus. Lanjut. Ya buat yang keluarga ibu bapaknya yang melihat ada warning, ada trigger di anaknya bisa langsung hubungi juga Kak Sinyo. Jangan semata-mata anak itu yang harus hubungin, tapi keluarga juga butuh untuk konsultasi dan diskusi lebih lanjut juga. Karena keluarga adalah support system yang baik. Oke teman-teman, karena sudah terlalu larut malam, kita insya Allah akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Berarti pembahasan selanjutnya adalah pembahasan gay. Ini yang paling seru sebenarnya. Ini paling seru. Karena movement mereka ini semakin masif Kak. Iya. Bahkan ada pertikaian sendiri di kubu mereka kan. Iya. Seru ini. Nanti tunggu ya teman-teman ya, yang punya pertanyaan atau yang punya saudara agak komen di sini. Ya boleh komen di sini. Yang mau tobat, intinya kita menunggu mereka yang mau tobat. Insya Allah ada jalan menuju jalan Allah lagi. Ayo balik. Inilah cara kita memanusiakan LGBT. Barakallahu fikum. Kasihnya terima kasih banyak. Jazakallah khair teman-teman yang ada di sini semua. Kopinya ada di belakang. Makasih Ustaz Somad bikin kopi. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga buat grup keluarga itu yang lebih penting dan kawan-kawan Anda. Supaya mati nggak? Kosong amat. Gue Faith sign out. Gue Imam Wahyu Wiradisa Putra. Kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin kita lupa nih. قد أفلح